Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 466. Sebelumnya, utusan Xiang Tianhe ingin menggunakan pedang dan bekerja sama dengan seni bela diri Kendo untuk melawan serangan energi busur pedang. Tetapi terlihat tingkat serangan ini tidak terhentikan, walau dari kejauhan. Bagaimana dia bisa menahannya? Utusan khusus Xiang Tianhe merasakan situasinya sangat kritis. Serangan semacam itu dapat dikatakan telah mengancam keselamatan hidupnya. Jika gagal menanganinya dengan benar, ia mungkin akan terbunuh di tempat. Dia tidak berharap bahwa Tang Yi, seorang murid luar, memiliki serangan yang begitu kuat dan bisa menggunakan seni bela diri yang kuat. Seni bela diri ini benar-benar melebihi kognisi Xiang Tianhe. Utusan khusus Xiang Tianhe sekarang ingin menganggapinya dengan serius. Tapi, sudah agak terlambat saat ini. Sebelumnya, dia membuat keputusan yang salah, ingin menggunakan pedang untuk menahan roh busur pedang. Tapi itu jelas tidak mungkin bisa menahan. Jadi dia harus berpikir ekstra cepat. Waktu berharga ini adalah waktu utama bagi Xiang Tian dan dua utusan untuk bereaksi. Jika mereka bisa bereaksi selama waktu ini, mereka mungkin dapat mundur. Tetapi pada saat ini, pedang berbentuk busur Qi telah mencapai jarak 4 atau 5 meter di depannya. Saat berikutnya, itu akan membombardirnya. Bagaimana waktu reaksi yang begitu singkat masih mundur? Sangat tidak mungkin untuk menarik diri dengan seluruh tubuh yang utuh. Satu-satunya hal yang Xiang Tianhe dan utusan lain dapat lakukan sekarang adalah menahan pedang berbentuk busur sebanyak mungkin, sehingga ia tidak akan terluka parah. Masalahnya mendesak, utusan Xiang Tianhe menatap, alisnya berkerut sepenuhnya, dan wajahnya menjadi cukup bermartabat. Ketika dia membalik tangannya, dia mengambil manik Yingbai kecil, lalu segera menjentikkannya, membiarkan manik Yingbai mengapung di depannya. Manik putih cerah ini disebut bola pertahanan. Ini adalah harta pertahanan yang kuat dari kelas atas dan memiliki efek pertahanan yang kuat. Namun, satu-satunya kelemahan adalah bahwa itu hanya dapat digunakan sekali, alat peraga sekali pakai. Selain itu, bola pertahanan semacam ini sangat berharga yang tidak dapat dibeli dengan uang. Utusan khusus Xiang Tianhe juga sangat menghargai bola pertahanan ini, dia menyimpannya dalam waktu yang lama. Di saat situasi berbahaya sebelumnya, dia tidak menggunakan bola pertahanan ini. Betapa Xiang Tianhe menghargai bola pertahanan ini. Namun, apa yang tidak dia harapkan adalah saat ini digunakan karena seorang murid dari pemerintah asing. Tentu saja, meskipun sangat disayangkan, meskipun dagingnya sakit, utusan Xiang Tianhe juga harus menahan rasa sakit untuk menggunakan bola pertahanan. Dia harus menggunakan situasi saat ini. Jika Anda tidak menggunakannya, dia mungkin menghadapi kematian di saat berikutnya. Pedang berbentuk busur yang terbang sangat cepat dan kekuatan serangannya sangat besar, di mana dia bisa memiliki kepercayaan diri untuk melawan. Story continues below. Dia tidak berpikir bahwa dengan kekuatan pertahanan dari bola pertahanan ini, dia bisa mencegah serangan kuat dari gas pedang berbentuk busur. Setelah mengeluarkan bola pertahanan yang berharga ini, untuk berjaga-jaga, tubuh Xiang Tian dan utusan khusus itu berbalik dengan cepat, dan tiba-tiba ada baju zirah berantai yang memancarkan cahaya perak. Zirah berantai ini adalah pelindung seluruh tubuh. Dari atas ke bawah, kedua tangan dan kaki dilindungi dari kedap udara, dan juga ditutupi dengan sisik perak, yang terlihat sangat luar biasa. Kualitas baju zirah berantai ini tidak rendah. Setelah memakai surat berantai ini, utusan Xiang Tian dan tangannya masih di depannya, dan dia mengambil sikap defensif, sehingga dia bisa yakin untuk menahan gas pedang berbentuk busur. Saya harus mengatakan bahwa utusan Xiang Tianhe memang kaya akan pengalaman. Pada saat mengenali kekuatan seni bela diri Tang Yi, dia melakukan serangkaian tindakan perlindungan diri ini, bahkan sekejap mata, telah disiapkan dalam sekali jalan. Pada saat ini, salah satu dari 3 ki pedang berbentuk busur yang pertama ditembakkan oleh Tang Yi,
akhirnya datang ke depan utusan khusus Xiang Tianhe, dan menabrak utusan khusus Xiang Tianhe. Boom! Benar saja, sama dengan yang dipikirkan utusan khusus Xiang Tianhe, energi pedang ini tak tertandingi dan kuat. Ketika ia datang ke Xiang Tianhe, ia membawa dampak kejutan yang kuat. Kejutan ini seperti embusan angin, meniup Xiang Tian terus-menerus terbang mundur. Dan ketika gas pedang berbentuk busur ini tiba, pertahanan pertama adalah pertahanan pertama yang ditempatkan Xiang Tian dan utusannya di depannya, yaitu bola pertahanan putih terang. Bola defensif memancarkan cahaya putih yang menyilaukan, dan menembakkan perisai pertahanan energi untuk menahan serangan energi pedang busur. Oh, pedang berbentuk busur Qi bertabrakan dengan bola pelindung dan menjadi bentrokan yang ganas. Percikan api terbang ke segala arah, dan gelombang energi kuat menyapu sekitar. Wows! Boom! Dengan ledakan keras, perisai yang dibentuk oleh bola pertahanan dihancurkan. Bola pertahanan itu juga berubah menjadi butiran debu karena kehilangan dukungan energi. Xiang Tian dan pertahanan pertama utusan itu dikalahkan oleh gas pedang berbentuk busur. Tetapi pada saat ini, energi pedang busur tidak berhenti. Pedang berbentuk busur Qi masih tidak berhenti. Setelah menghancurkan bola pertahanan, pedang itu terus membombardir Xiang Tian dengan keras. Boom! Detik berikutnya, Qi pedang memukul lengan Xiang Tian. Mendadak. Wows! Banyak energi, tajam yang mengerikan, mengenai Xiang Tianhe, perasaan yang lebih menyakitkan, di seluruh tubuh terasa seperti ditebas oleh ribuan pisau sekecil jarum. Story continues below. Chapter 467. Xiang Tianhe merasa bahwa tubuhnya hampir tak tahan, dan rohnya sangat terpengaruh. Baju zirah berantai kelas terestrial yang dia kenakan, perlahan-lahan menjadi rusak di bawah aliran energi yang bergejolak serta Qi pedang yang tajam. Di bawah pengaruh kekuatan pemotongan Jian Qi dan gelombang energi teror, baju besi berantai kelas atas ini seperti pria muda yang tampan yang dengan cepat bergerak menuju penuaan dan dihancurkan oleh waktu. Boom! Akhirnya, utusan khusus Xiang Tianhe tidak bisa bertahan. Dia terbangkan keluar, hingga menyemprotkan darah di udara. Dia diterbangkan mundur hampir 100 meter, hampir jatuh ke tanah, tetapi dia berusaha menghentikan tubuhnya dan akhirnya mendarat perlahan. Begitu dia mendarat, dia berlutut dengan satu kaki dan menopang tanah dengan tangannya. Jelas, dalam serangan tadi, utusan khusus Xiang Tianhe menderita banyak cedera. Pada saat ini, tangan Xiang Tianhe berdarah, dan darah terus mengalir keluar, di sudut mulutnya juga dipenuhi darah, bahkan baju zirah di tubuhnya tampak lebih menyedihkan. Di bawah pengaruh pedang berbentuk busur Qi, baju zirah berantai tingkat dasar telah dihancurkan hingga tampak sepotong kulit besi compang camping. Kilau keperakannya juga menjadi redup dan kusam saat ini, tanpa ada penampilan heroik sebelumnya. Xiang Tian terlihat sangat malu dan sangat menyedihkan. Namun, apa yang membuat Xiang Tianhe terlihat seperti ini, hanyalah satu dari keterampilan seni bela diri Tang Yi. Seni bela diri Tang Yi mengirimkan 3 busur pedang Qi, tetapi hanya satu yang menabrak utusan khusus Xiang Tianhe, jadi Xiang Tianhe menggunakan semua cara, menghabiskan bola pertahanan, dan menghancurkan armor tanah. Dan kemudian seluruh tubuh terluka sebelum menolak. Namun, Xiang Tianhe hanya terpesona oleh Jian Qi pertama, dan di sisi lain, 2 pedang Qi lainnya datang ke utusan khusus Chu Wengxuan dan Gong Lian Sheng En. Utusan khusus Chu Wengxuan dan utusan khusus Gong Lian melihat bahwa Tianhe telah mengerahkan begitu banyak pertahanan, dan dia masih terluka oleh pukulan Jian Qi. Itu membuat mereka segera ketakutan. Wajah mereka semua menunjukkan martabat, bahkan sedikit gugup dan ekspresi ketakutan. Tampaknya gas pedang berbentuk busur yang dikirim oleh Tang Yi menyebabkan rasa teror yang kuat. Mereka tahu kekuatan Xiang Tianhe. Sekte pertempuran 2 bintang, kekuatannya bahkan lebih baik daripada mereka berdua. Bola pertahanan dan baju besi chainmail perak itu, keduanya juga mengakui bahwa itu juga 2 harta besar.
Bahkan dua harta dengan kekuatan seperti itu tidak bisa menahan serangan dari gas pedang berbentuk busur, maka bagaimana mereka berdua bisa melawannya? Hal ini juga memungkinkan utusan khusus Chu Wengxuan dan utusan Gong Lianseng diperingatkan tentang kekuatan serangan Arc Sword Qi. Selain itu, karena keduanya agak jauh dari Tang Yi, pedang berbentuk busur Qi baru saja terbang, dan mereka juga memiliki waktu yang cukup untuk menanggapi serangan yang kuat ini. Cerita bersambung di bawah ini. Tentu saja, apa yang disebut waktu untuk mengatasinya tidak berarti bahwa mereka memiliki waktu untuk melarikan diri. Gas pedang berbentuk busur masih sangat cepat. Pada kecepatan ini, mereka tidak punya waktu untuk berlari, dan mereka hanya bisa melawannya. Dalam pikiran yang singkat, utusan khusus Chu Wengxuan mengeluarkan dan memakai sepasang sarung tangan berkualitas tinggi, lalu dia meletakkan 18 bendera di sekelilingnya, membentuk formasi pertahanan yang aneh, dan juga mengenakan armor harta karun berkualitas baik dengan beberapa pertahanan. Dia mengambil beberapa harta atau peralatan defensif lagi, sebagian dipakai atau diletakkan di sebelahnya, dan bahkan beberapa ramuan sementara dari kekuatan potensial telah dimakan untuk meningkatkan kekuatan saat ini. Dengan segala macam cara dan berbagai pengaturan, tampaknya utusan khusus Chu Wengxuan benar-benar melakukan yang terbaik. Tampaknya dia juga sangat berhati-hati tentang roh pedang Tang Yi. Hal yang sama berlaku untuk utusan khusus Gong Lianseng, dengan berbagai pengaturan senjata dan peralatan yang tak terhitung jumlahnya untuk pertahanan. Dia sangat berhati-hati, dan melakukan yang terbaik. Boom, boom. Dua ledakan keras menghantam kedua utusan itu. Lalu tiba-tiba, semua pengaturan mereka berdua, semua pertahanan, semua item yang dikenakan pada mereka, hancur. Tubuh keduanya jatuh seperti meteor dari langit. Untungnya, mereka melihat akhir dari utusan Xiang Tianhe, untungnya, mereka diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkannya, untungnya, mereka melakukan banyak pengaturan, banyak pertahanan, dan mengambil banyak pil. Jika tidak, di bawah energi pedang busur yang mengerikan dari Tang Yi, mereka benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, pada saat ini mereka hanya menderita beberapa luka dan terpesona oleh energi pedang yang kuat, tanpa bahaya bagi kehidupan. Ketika mereka akan jatuh ke tanah, mereka mereda, lalu menstabilkan tubuh mereka dan perlahan-lahan mendarat. Iya, konsekuensinya tidak terlalu serius. Tapi, Tang Yi sangat kuat. Seni bela diri mengirimkan 3 tebasan pedang Qi, 3 pedang Qi ini dapat meledakkan 3 prajurit tingkat sekte perang. Selain itu, ketiga utusan harus melakukan segala yang mereka bisa untuk melawan, jika tidak, mereka tidak bisa menolak sama sekali. Ini terlalu kuat, terlalu menakutkan. Apa jenis seni bela diri 3 pedang busur Qi itu? Mengapa ada kekuatan yang begitu kuat? Tingkat apa yang dicapai Tang Yi? Memikirkan hal ini, 3 utusan yang jatuh ke tanah terkejut, bahkan lebih terkejut daripada sebelumnya. Tentu saja, apa yang 3 utusan itu tidak harapkan adalah bahwa seni bela diri yang kuat dan menakutkan itu sebenarnya bukan upaya habis-habisan Tang Yi. Itu hanya kekuatan 6 poin Tang Yi, dan kekuatan seni bela diri hanya diberikan 5 poin. Cerita bersambung di bawah ini. Jika Tang Yi menunjukkan semua kekuatannya, itu akan menjadi lebih menakutkan dan lebih mengejutkan. Bahkan jika ketiga utusan mencoba yang terbaik, tidak ada kemungkinan hidup. Chapter 468. Wow! Melihat Tang Yi mengalahkan pertahanan dari 3 utusan dengan satu pukulan, dan menjatuhkan 3 utusan dari udara, menyebabkan masing-masing utusan menerima luka. Semua murid di Wuxing Square semua tertegun dengan mata lebar. Adegan itu hening, tidak ada yang berani berbicara, bahkan jika jarum jatuh, akan terdengar saat ini. Semua orang kaget dan tak bisa berkata-kata, benar-benar terkejut dan bodoh. Semua orang memandangi langit, meskipun sedikit tipis, tetapi berdiri dengan bangga seperti dewa perang, semuanya menunjukkan warna kekaguman, warna pemujaan, warna syok. Tang Yi, itu terlalu kuat, ini benar-benar mengejutkan.
Mengapa murid 15 atau 6 tahun dari pemerintah asing begitu kuat? Bahkan ketiga utusan itu bukan lawannya. Ini juga mengerikan. Belum lagi para murid di lapangan Wuxing, bahkan para master istana utama dan tiga utusan yang baru saja bertarung dengan Tang Yi, dikejutankan lagi, muncul gelombang ombak besar di hati mereka. Sekarang mereka akhirnya tahu mengapa Tang Yi begitu percaya diri, mengapa ia berani menantang ketiga utusan itu, dan mengapa ia berani mengatakan sejak awal bahwa persaingan pemerintah asing tidak ada artinya. Alasannya bukan karena Tang Yi sombong, tetapi dia memang memiliki kekuatan seperti itu. Dari tantangan Tang Yi hingga kekalahan lawannya satu persatu, dari murid kelima dari peringkat pemerintah asing, hingga tiga utusan khusus tingkat Zonzong, Tang Yi menumbangkan kesadaran semua orang berulang kali, setiap kali menembak dia menunjukkan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, sepertinya dia belum melakukan yang terbaik. Setiap kali dia mengalahkan lawannya, tampaknya sangat santai dan nyaman. Ini benar-benar mengejutkan. Ini juga membuat semua orang lebih ingin tahu tentang batas kekuatan Tang Yi, mereka menjadi lebih kagumi, dan lebih menghargai Tang Yi. Pada saat yang sama, semua orang lebih bingung tentang Tang Yi. Apa identitas Tang Yi? Mengapa bisa memiliki kekuatan seperti itu? Jika Tang Yi hanya berasal dari keluarga kecil, semua orang tidak percaya sama sekali. Bagaimana mungkin seseorang dari keluarga kecil memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bagaimana bisa seseorang dengan keluarga kecil memiliki seni bela diri yang begitu kuat? Saat ini, di mata semua orang, selain menjadi menakjubkan, Tang Yi sedikit lebih misterius. Saat ini, Tang Yi turun dari langit, lalu datang ketiga utusan, pertama membungkuk dan melengkungkan tangannya, kemudian menjelaskan dengan nada meminta maaf. Cerita bersambung di bawah ini. Tiga utusan, tolong maafkan saya, murid ini hanya menggunakan keterampilan seni bela diri yang baru saya pelajari, saya tidak cukup menguasainya, dan saya tidak cukup mengendalikannya, jadi saya hanya melewatkannya dan melukai ketiga utusan itu. Sebelumnya, alasan mengapa Tang Yi tidak menggunakan semua kekuatannya adalah karena dia tidak ingin melukai tiga utusan khusus, dia hanya ingin memisahkan mereka dan mengalahkan mereka. Ketiga utusan itu memiliki bobot yang tinggi di Shifu, jika ada yang terlewat, itu akan cukup merepotkan, apalagi Tang Yi juga ingin menggunakan kekuatan Shifu untuk menemukan lokasi musuh. Jika eksekutif senior menyalahkannya, bukankah rencana Tang Yi gagal? Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri, untuk mencapai tujuannya, Tang Yi sangat berhati-hati. Ketika dia menembak, dia hanya menggunakan sekitar 6 poin kekuatan, dan bahkan seni bela diri juga menekan sebagian besar kekuatan. Namun, meskipun Tang Yi telah meninggalkan tangannya, meskipun dia berhati-hati, dia tidak menyangka bahwa dia masih melukai tiga utusan. Namun, ini seharusnya tidak menyalahkan Tang Yi. Lagi pula, seni bela diri kelas menengah, Xingning Sanjuik, kelas atas adalah seni bela diri yang baru saja dibeli oleh Tang Yi dari toko sistem sebelumnya. Dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Kekuasaan, hanya melalui deskripsi tingkat dan seni bela diri, dan dibandingkan dengan keterampilan seni bela diri tingkat menengah lainnya yang digunakan sebelumnya, untuk memperkirakan kekuatan. Tang Yi tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan, bayangan instan dan tiga supremasi, jadi itu yang menyebabkan situasi hari ini. Meskipun dia telah meninggalkan tangannya, dia masih meremehkan kekuatan keterampilan seni bela diri tingkat menengah dan kekuatan bayangan instan. Dia lupa bahwa ini adalah keterampilan pedang, dan itu adalah keterampilan pedang dari kelas menengah. Keterampilan pedang secara alami lebih kuat daripada seni bela diri pada tingkat yang sama, dan kekuatan, serangan, dan kekuatan destruktif secara alami lebih mengerikan. Tang Yi tidak mengetahuinya, jadi dia kehilangan dan melukai tiga utusan. Jadi secara umum, Tang Yi membuat kesalahan. Untungnya, itu tidak memiliki konsekuensi yang terlalu serius dan tidak membunuh utusan khusus.
Jika tidak, masalah Tang Yi akan menjadi besar. Apakah kamu baru saja menguasai seni bela diri? Haha. Mendengar kata-kata Tang Yi, Tianhe membeku kemudian tersenyum, melambai pada Tang Yi, dan berkata, tidak ada yang perlu dimaafkan, tidak ada yang bisa terluka dengan perbandingan, jika itu terluka, kita hanya bisa menyalahkan kemampuan inferior kita, ini tidak menyalahkanmu tapi. Aku harus mengatakan, Tang Yi, kau benar-benar membuka mataku hari ini, itu terlalu kuat, satu master saja seni bela diri sudah memiliki kekuatan seperti itu, jadi berapa banyak menunggu Anda untuk mengintegrasikannya. Ini menarik untuk dipikirkan. Tang Yi, jika Anda bisa, saya sangat berharap bahwa Anda akan datang ke rumah saya dan membiarkan saya lihat, sejauh mana Anda akan menjadi lebih baik di masa depan. Cerita bersambung di bawah ini. Mendengar ini, utusan khusus Gong Lian sedikit terkejut dan tidak bisa membantu tetapi berkata dengan ketidakpuasan. Saudara senior, Anda agak terlalu banyak. Benar-benar diam-diam melemparkan cabang zaitun dalam kata-kata. Bukankah Tang Yi mengatakan dia harus mempertimbangkannya? Dengan itu, dia menoleh lagi dan berkata, Tang Yi, ini benar-benar tidak bisa menyalahkanmu. Inilah masalahnya, luka selalu tak terhindarkan. Bahkan jika kita mati di tanganmu, itu tidak mengejutkan. Seni bela diri, itu normal untuk dibunuh atau membunuh. Selain itu, seni bela dirimu sekarang sangat kuat. Ketika saya melihatnya, saudara Chu dan saya juga mati rasa. Jika kami tidak berupaya cukup banyak, mungkin hari ini di tahun depan adalah hari penghormatan 1 tahun kematian kami. Setelah berkata dengan emosi, pada akhirnya, utusan khusus Gong Lian Seng masih tidak lupa untuk menambahkan, Tang Yi, saya pikir Anda tidak cocok untuk Siang Jia, atau yang terbaik adalah datang ke Gong Jia saya. Mendengar kata-kata pelengkap Gong Liansheng, Siang Tian dan utusan khusus memandangi utusan Gong Liansheng dengan menghina, di hadapannya, saudara Gong masih mengatakan bahwa dia berlebihan. Apakah takut dia akan tertinggal dan mulai meminta? Benar-benar munafik. Di sisi lain, kesan Chu Wengsuan tentang Tang Yi juga sangat berubah. Semakin dia menghargainya, dan dia juga berkata, dibandingkan dengan penemuan Tang Yi, kamu adalah orang yang kurang berpengalaman. Cedera kecil bukan apa-apa, saya sudah mengatakan kondisinya, dan itu bisa lebih murah hati, Tang Yi, selama Anda bersedia datang, keluarga Chu kami akan memberikan perhatian 100%. Chapter 469. Ketiga utusan itu semua mengambil kesempatan untuk melemparkan cabang zaitun ke Tang Yi baik secara terang maupun implisit, dan semua ingin maju satu langkah dan mencatat Tang Yi. Tentu saja, ketika saya belum pernah bermain melawan Tang Yi sebelumnya, ketiga utusan sudah melihat kekuatan dan bakat Tang Yi. Dia sudah lama ingin merekrut Tang Yi, dan setelah melihat Tang Yi sekarang, dia melihatnya lagi. Kekuatan Tang Yi yang lebih kuat, tiba-tiba, mereka lebih tergoda oleh kejeniusan jahat Tang Yi, dan ingin lebih tertarik lagi. Meskipun ketiga utusan itu semuanya adalah saudara, mereka memiliki hubungan pribadi yang baik, tetapi bagaimana dengan itu? Dalam analisis terakhir, tidak peduli apakah itu antara para pejuang, keluarga atau sekte kuat seperti Sifu, akan ada persaingan, dan tiga utusan mereka tentu tidak terkecuali. Persaingan untuk bakat seperti Tang Yi adalah kompetisi di antara mereka. Lagi pula, Tang Yi masih sangat muda, talenta jahat, siapa yang tidak mau mendapatkannya. Ketika Tang Yi telah membuat prestasi di masa depan, itu juga merupakan hal yang bisa mereka banggakan dan layak bagi mereka yang merekrut Tang Yi. Bagi keluarga, itu bahkan lebih penting, jadi, siapa yang tidak tertarik? Tapi sayangnya, Tang Yi sudah memutuskan dan ingin menanyakan pendapat Wang Zongyao sebelum membuat keputusan, oleh karena itu, tidak peduli apa kata ketiga utusan itu, dia tidak akan setuju. Karena itu, setelah mendengar permohonan dari tiga utusan, Tang Yi sekali lagi dengan sopan menolak. Terima kasih, tiga utusan, atas undangan Anda, dan terima kasih, tiga utusan, atas penghargaan Anda.
Maafkan saya, untuk saat ini belum bisa menjawabnya. Cerita bersambung di bawah ini. Mendengar jawaban Tang Yi, meskipun ketiga utusan sudah melakukan persiapan, mereka tahu bahwa Tang Yi tidak akan membuat keputusan sepagi ini, tetapi mereka masih kecewa. Setelah semua, mereka semua ingin Tang Yi masuk ke tempat mereka. Keluarga itu kemudian tumbuh bersama. Jika Tang Yi bisa pergi, bakat yang begitu kuat di Tang Yi pasti akan memainkan peran penting dalam perkembangan keluarga mereka. Jadi untuk Tang Yi, 3 utusan khusus sangat mendesak, dan ini telah berulang kali meminta Tang Yi. Tentu saja, karena Tang Yi tidak mau mengungkapkan posisinya begitu awal, mereka tidak mudah untuk dipaksakan. Lagi pula, monster kecil, dan monster kecil dengan kekuatan yang begitu kuat, kekuatannya tidak boleh dipaksakan. Yah, Tang Yi, karena kamu mengatakan itu, kita tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Ketika kita kembali ke pemerintahan dalam, kami pasti akan merekomendasikan kamu ke manajemen puncak untuk membiarkan kamu memasuki pemerintahan dalam dengan cepat, dan kemudian kamu akan membuat keputusan. Ini belum terlambat, kata Xiang Tianhe. Kalau begitu, terima kasih Tuan Utusan. Tang Yi berterima kasih padanya, lalu membungkuk hormat kepada 3 utusan dan berkata, jika tidak ada yang salah, murid itu akan kembali ke istana di Angong terlebih dahulu. Tang Yi, Dabi belum dimulai. Apakah kamu akan pergi? Apakah Anda berpartisipasi dalam Dabi? Kami tidak mengizinkan kamu untuk berpartisipasi dalam Dabi sebelumnya. Itu, hanya ada beberapa kesalahpahaman. Kamu masih dapat berpartisipasi. Utusan khusus Chu Wengsuan belum pulih, dan ketika dia mendengar Tang Yi pergi, dia membeku sejenak, dan kemudian buru-buru berkata kepada Tang Yi. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia menamparkan dahinya dan merasa dia bodoh. Sebenarnya juga mengucapkan kata-kata bodoh seperti itu. Apalagi yang diikuti Tang Yi. Dengan begitu banyak murid di Wuxing Square, siapa lawan Tang Yi? Tang Yi bahkan mengalahkan ketiga orang tua itu. Apa gunanya berpartisipasi dalam kompetisi? Itu tidak masuk akal. Apakah akan membuat Tang Yi menyalahgunakan para murid? Lihat aku. Otakku sedikit bingung. Tang Yi, aku dengar kamu baru saja kembali dari luar, dan kamu bertarung sekarang, dan kamu sangat lelah sekarang. Jika begitu, maka kembalilah dan istirahatlah yang baik, jangan khawatir perbandingan besar. Utusan khusus Chu Wengsuan berkata. Terima kasih utusan khusus Chu atas perhatianmu, murid itu kembali lebih dulu. Tang Yi tersenyum dan mengangguk. Dengan mengatakan itu, dia melengkungkan tangan ketiga utusan lagi, dan kemudian kembali ke tempat di mana istana utama Istana Dui disambut. Kemudian dia menyapa pemilik aula utama Istana Diao, dan kemudian dia membungkuk ke depan dan terbang ke langit dan meninggalkan Istana Yang Qiang. Setelah Tang Yi pergi, Dabi dilanjutkan. Namun, setelah kejadian tadi, saya melihat pertempuran yang indah antara Tang Yi dan sekelompok orang kuat. Perbandingannya tidak dalam mood, dan penonton tidak mood. Pikiran semua orang mengingat postur Yingwu ketika Tang Yi menembak, dan yang muncul adalah ketidakpedulian Tang Yi ketika dia mengalahkan banyak orang kuat. Cerita bersambung di bawah ini. Pikiran semua orang benar-benar sibuk dengan sosok Tang Yi. Bagi mereka, Dabi telah kehilangan daya tarik dan tidak menantikannya. Setelah Tang Yi pergi, banyak murid yang tidak berpartisipasi dalam kompetisi tingkat elit sudah mulai meninggalkan pertunjukan satu demi satu. Kalau bukan karena para murid yang berpartisipasi di tingkat elit, mereka harus membandingkan kompetisi, mungkin mereka juga meninggalkan lapangan seperti murid lainnya. Pemerintahan luar tingkat elit Dabi, dengan cara ini, tanpa hasrat dan tanpa harapan, melakukan upaya kecil tengah malam, dan penyelesaiannya selesai. Tempat pertama yang menang tidak terkecuali, itu masih Chu Mingyue. Meskipun Chu Mingyue mengalami cedera kecil dalam kontes dengan Tang Yi, ini tidak mempengaruhi penampilannya sama sekali. Selain itu, kekuatannya sangat berbeda dari murid lain di kota lain,
dan itu tidak sebanding dengan murid lain di provinsi lain, jadi dia memenangkan hadiah pertama ini tanpa kecelakaan. Tentu saja, untuk benar-benar diperhitungkan, ini yang pertama harus Tang Yi. Setelah semua, Tang Yi adalah murid terkuat pemerintah asing. Ini juga hal yang diakui oleh semua orang sekarang. Tapi, bisakah Tang Yi diperhitungkan di antara murid-murid lain? Bisakah kekuatan dan bakat semacam ini dibandingkan dengan murid-murid provinsi lain? Dibandingkan dengan para murid di provinsi lain, apakah ini sedikit berlebihan? Tang Yike adalah orang yang bahkan telah mengalahkan ke-8 penguasa istana waifu, tetapi orang yang bahkan telah mengalahkan utusan khusus. Jika ini masih dianggap di antara para murid pemerintah asing, dan dibandingkan dengan murid-murid pemerintah asing, itu terlalu menggertak. Tidak pada level sama sekali. Tang Yi beberapa tingkat lebih tinggi daripada murid lainnya. Tidak ada perbandingan sama sekali. Oleh karena itu, semua orang masih memberi Chu Mingyue gelar No. 1 di pemerintahan luar, dan dia selalu percaya dalam hatinya bahwa Chu Mingyue adalah murid pertama dari pemerintahan luar. Tang Yi dikeluarkan dari keramaian. Semua orang berpikir bahwa monster seperti Tang Yi harus disingkirkan. Dengan cara ini, peringkat para murid pemerintah asing diselesaikan, dan perbandingan pemerintah asing berakhir. Dan dengan berakhirnya rumah besar luar negeri, nama Tang Yi juga menjadi populer. Badai lengkap di Sifu. Nama Tang Yi, yang dikenal oleh semua orang di pemerintahan asing, menjadi idola semua orang, menjadi tujuan dari upaya semua orang, dan mengejutkan seluruh Sifu. Apakah itu seorang murid atau penatua di Sifu? Pada hari ini di Dabi, seorang murid bernama Tang Yi mengalahkan 3 utusan khusus Neifu dengan kekuatannya yang kuat. Cerita bersambung di bawah ini. Chapter 470. Tentu saja, nama Tang Yi dengan cepat dipindahkan ke pemerintahan dalam selain pemerintahan luar, yang mengejutkan pemerintah dalam. Ada banyak orang yang gempar, banyak orang yang penasaran, dan banyak orang yang ingin melihat konten asli Tang Yi. Mari kita lihat seperti apa murid jenius yang mengalahkan 3 utusan ini sekaligus. Pada hari Dabi ini, selain murid-murid dari provinsi lain, sebenarnya ada banyak murid dari Neifu. Murid-murid ini awalnya ingin keluar dan menghabiskan waktu, mengobrol, dan melihatlah Dabi. Murid jenius macam apa di rumah. Tapi mereka tidak mengharapkannya, mereka melihat Tang Yi, si iblis muda, pertempuran yang mendebarkan, dan pemandangan yang belum pernah mereka lihat dalam kehidupan ini. Pertempuran mengejutkan dan adegan mengejutkan membuat mereka kaget. Kata Tang Yi juga sangat dicetak di benak para murid ini. Alasan mengapa ketenaran Tang Yi menyebar ke pemerintahan dalam begitu cepat adalah karena murid-murid pemerintah pusat yang menyaksikan Dabi di tempat menyebar secara luas setelah kembali ke pemerintahan dalam, yang memainkan efek yang sangat kuat. Hanya menyebabkan kejutan besar di pemerintahan dalam. Namun, tidak peduli apakah itu di luar atau di dalam, tidak peduli betapa terkejutnya orang lain, tidak peduli betapa bersemangatnya ibadah itu, ini tak ada hubungannya dengan Tang Yi. Setelah kembali dari Qiangong, Tang Yi kembali ke Diangong Tianxiang Yuan. Kecuali hari pertama, ia pergi untuk bertemu dengan beberapa penguasa istana Diangong. Ia melaporkan rencana perjalanan selama sebulan dan beberapa hal lainnya. Selama 3 hari, dia menutup pintu dan bersembunyi di kamarnya. Dalam beberapa hari ketika Tang Yi bosan di kamar, Mu Xianling, anak ayam itu, datang ke kamar Tang Yi tanpa perintah Tang Yi, dan membantu Tang Yi mencuci dan memasak. Tuangkan air teh, memijat kembali. Itu hanya perhatian, lembut, pintar dan rajin. Dan, dia disuruh melakukan sesuatu dengan cepat, dan dia melakukannya dengan cepat, tanpa mengatakan apa-apa atau mengeluh, dan sepertinya tidak ada keengganan sama sekali. Ini benar-benar berbeda dari Mu Xianling sebelumnya. Sebelumnya, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mencuci dan memasak. Ketika dia disuruh melakukannya, dia masih akan mengeluh, berbisik sebentar sebelum pergi, yang begitu rajin seperti sekarang. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Saat ini, saya tidak perlu menggunakannya, jadi saya berinisiatif untuk melakukan hal-hal ini. Selain itu, apa yang paling mengejutkan Tang Yi, atau lebih tepatnya terkejut? Mu Xianling juga tinggal di kamar Tang Yi untuk tidur di tengah malam. Pria kesepian dan janda berdua di satu kamar, Mu Xianling berpakaian sangat keren, dan bergegas tidur di tempat tidur Tang Yi. Tang Yi tidak punya pilihan selain tidur di lantai, atau duduk di kursi taisi di malam hari untuk bermeditasi sepanjang malam untuk memupuk kekuatan rohaninya. Dalam beberapa hari terakhir, tempat tidur Tang Yi telah menjadi barang eksklusif Mu Xianling. Bahkan ketika Mu Xianling berganti pakaian, dia tidak menghindar dari Tang Yi, hanya begitu terang-terangan berubah di kamar. Cerita bersambung di bawah ini. Ketakutan, Tang Yi dengan cepat menutup matanya dan memalsukan semangatnya. Ini sangat salah. Perubahan besar di Mu Xianling membuat Tang Yi sangat tidak nyaman untuk sementara waktu. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada Mu Xianling sama sekali, dan mengapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini, itu terlalu aneh. Tentu saja, meskipun Tang Yi sangat ingin tahu, dia juga ingin tahu apa yang terjadi pada Mu Xianling, dan ingin tahu hantu apa yang telah dilakukan Mu Xianling, tetapi bahkan jika penasaran, Tang Yi tidak baik untuk bertanya. Bagaimana cara bertanya? Tang Yi yang membuat Mu Xianling datang untuk melayani sebagai pelayan. Tang Xianling diminta untuk mencuci, memasak teh, dan menuangkan air. Itu juga memijat punggungnya. Tang Yi yang meninggalkan Mu Xianling di kamar untuk malam itu. Bukankah semua ini awalnya diminta oleh Tang Yi sendiri? Hanya saja Tang Yi telah memerintahkan Mu Xianling untuk melakukannya, tetapi sekarang Mu Xianling yang telah mengambil inisiatif untuk melakukannya sendiri. Ini adalah masalah pasif dan aktif, dan pada kenyataannya tidak banyak perubahan dari aslinya. Tapi, Tang Yi juga panik. Mu Xianling sangat aktif, sangat taat, dia selalu merasa ada yang salah. Apakah karena dia disiksa oleh dirinya sendiri dan mengakui hidupnya, jadi dia sangat aktif dan patuh? Ini sepertinya mungkin. Memikirkan ini, Tang Yi tidak bisa diam-diam menyesali bahwa dia biasanya melakukan terlalu banyak untuk Mu Xianling. Ngomong-ngomong, keluarga juga seorang gadis dari latar belakang semua orang, bagaimanapun, itu adalah seorang gadis, sepertinya itu benar-benar tidak boleh begitu menggoda, sungguh begitu rumit. Bagi seorang gadis, itu terlalu berlebihan. Tang Yi diam-diam melirik Mu Xianling yang aktif melakukan sesuatu, dan bertanya-tanya pada saat ini, apakah dia akan membatalkan kontrak pelayan Mu Xianling. Kalau tidak, Tang Yi selalu merasa sedikit tidak nyaman. Awalnya, dia tidak ada hubungannya dengan Mu Xianling, tetapi dia meminta orang lain untuk melakukannya dan bertindak seperti pelayan. Bukankah ini menunda kehidupan gadis-gadis lain yang baik? Gadis yang baik, atau wanita yang anggun terlihat seperti peri, tetapi berlari ke kamar pria, mencuci dan memasak, menyajikan teh dan menuangkan air, memijat bagian belakang, masih di rumah pria ini tidur di kamar dan ganti baju. Ini. Siapa yang berani bertanya padanya di masa depan? Siapa lagi yang berani menikahinya? Tidak, ini tidak mungkin. Tang Yi berpikir bahwa ketika dia menemukan waktu yang tepat, dia akan berbicara dengan Mu Xianling, melepaskan kontrak pelayan, dan memberikan perhitungan gratis padanya, sehingga hati nurani Tang Yi tidak akan dikutuk. Tentu saja, ini bukan waktu yang tepat untuk mengatakannya sekarang, tetapi tunggu sebentar. Biarkan Mu Xianling melayani dirinya sendiri selama 2 hari, dan nikmati 2 hari sebelum berbicara. Sejujurnya, ada seorang wanita cantik dan cantik yang benar-benar menikmati layanan ini. Jika Tang Yi benar-benar kewalahan, dia merasa bahwa hati nuraninya telah dikutuk, dan dia merasa bahwa dia telah menunda gadisnya. Terlalu indah, sangat nyaman. Terutama ketika Mu Xianling berganti pakaian. Sosok itu, garis itu, ah sial. Tang Yi panas setiap malam, jadi tidak nyaman. Dengan cara ini, Tang Yi menikmati layanan Mu Xianling di ruangan sambil bermeditasi diam-diam untuk menumbuhkan kekuatan spiritual dan meningkatkan nilai pengalaman kekuatan spiritual.
Dalam beberapa hari terakhir, hampir tidak ada ruang yang tersisa dan tidak ada yang mau mengganggu Tang Yi. Pada hari kelima, seseorang akhirnya datang ke kuil Lingxiang dan mengetuk pintu Tang Yi. Awalnya, Tang Yi berpikir bahwa itu adalah seseorang yang dikirim oleh pemerintah dalam, jadi sisiran pergi untuk membuka pintu. Setelah semua, itu beberapa hari sejak Dabi lewat. Menurut pengaruhnya, menurut waktu, pemerintah dalam mengirim orang untuk datang. Dia diundang ke rumah dalam. Namun, ketika Tang Yi datang ke pintu, ia menyadari bahwa orang yang datang bukanlah orang dari pemerintahan dalam, tetapi seorang murid dari pemerintah luar. Seorang murid perempuan yang pemberani dan tampan, memiliki syal pendek, dan sangat cantik. Bersambung kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.